Saya sedikit meneruskan informasi mengenai employee well-being series. Di sini nanti kalau misalnya mau dibaca-baca lagi, saya kirim ke grup SDM. Nanti tolong dari bapak-bapak SDM bisa diteruskan ke Asilim. Kalau di grup yang lain itu grup SAP ya. Nanti diteruskan postarnya. Di sini judulnya itu bekerja dengan semangat, kemudian tetap sehat. Bahasa yang sangat sederhana sekali, tapi harus tetap disampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ini saya baca aja. Baca boleh baca, tapi tubuh tetap perlu asupan yang tepat. Yuk ganti kandungan tinggi gula dan garam dengan pilihan yang lebih sehat dan tetap lezat. Percaya atau enggak, sebenarnya kalau saya sih ngalamin sendiri, mengurangi gula dan garam itu ternyata berpengaruh besar terhadap fisik kita gitu. Saya pikir sih ini satu masukan yang kadang-kadang perlu kita coba juga gitu. Enggak semua makanan bisa kita paksa dijalankan ke tubuh kita, tapi di sini dikasih kriteria seperti apa sih yang dimaksud dengan makanan sehat. Nah, apa sih dampak dari memilih sembarangan? Di sini disebutkan ganggu fokus dan produktivitas, pencernaan terganggu, berat badan naik dan gula darah melonjak, risiko kolesterol yang hipertensi. Kalau kita kan setiap bulan mungkin ada setiap bulan juga sih ada pemeriksaan rutin berkala, itu dicek mengenai kolesterol dan gula darah gitu kan. Nah di situ bisa kita lihat gitu ketika level gula darah dan kolesterol kita di atas ambang normal, pasti akan sedikit banyak berpengaruh terhadap kita. Nah ini juga tentunya akan mengganggu ke pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari. Saya bukan dokter, jadi saya nggak bisa menjelaskan risiko yang lebih tepatnya terhadap kesehatan. Kita baca dari sini aja. Kemudian rekomendasi camilan sehat, buah potong, yogurt, telur rebus, oatmeal, salad. Ini paling kalau yang di sekitar kita ada buah potong ya, yang familiar. Yogurt tidak semua orang doyan, telur rebus mungkin masih bisa, oatmeal nggak semua orang doyan juga. Salad ya ada yang suka, ada yang enggak gitu. Kemudian camilan tidak sehat, gorengan, dari semua daging cuma sedikit banyak perlu kita batasi, perlu disampaikan ya. Maksudnya istilahnya sudah balik lagi ke bapak ibu, mau dikonsumsi silakan, tidak juga silakan gitu. Cuma ini ada materi dari holding perlu saya teruskan. Kemudian makanan manis, kemudian minuman bersoda, junk food atau fast food, kalau ini terlalu banyak gitu. Goreng juga makanan manis. Waktu terbaik untuk ngemil, kapan sih waktu terbaik untuk ngemil? 2-3 jam setelah sarapan atau makan siang. Jadi jangan habis sarapan langsung makan gorengan, luar biasa ya kan? Ya balik lagi ke saya ini. Saat mulai merasa lapar ringan, bukan karena bosan gitu. Bukan karena istilahnya mungkin pekerjaan udah selesai semua, kita belum habis itu kita bingung ngapain lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita merasa energi kita kayaknya udah mulai habis gitu ya untuk melanjutkan pekerjaan, jadi kita bisa ngemil. Kemudian idealnya 2 kali ngemil dalam sehari, pagi dan sore. Jadi nggak setiap kita bangun kita ngemil, kita gabut kita ngemil gitu. Terus ciri-ciri camilan sehat, rendah gula, garam dan lemak jenuh. Kalau ini kayak buah-buahan gitu ya. Kemudian mengandung serat tinggi dan sumber protein, disajikan tanpa digoreng atau bahan tambahan berlebihan. Disajikan tanpa digoreng atau bahan tambahan berlebihan berarti bisa direbus ya. Kemudian mengandung serat tinggi dan sumber protein kayak tadi telur rebus gitu kan. Kemudian serat tinggi berarti buah-buahan gitu atau sayur. Rendah gula, garam dan lemak ini relatif di orang. Kalau misalnya suka olahraga malah justru tidak boleh mengonsumsi gula karena mengurangi energi gitu. Balik lagi ke kebiasaan dokter masing-masing. Itu aja mungkin di poster kali ini, nanti saya teruskan posternya ke berikutnya.